Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Novi Anggra ini, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Ya, ya. Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, ya. Maaf ganggu waktu Bapak sebentar, telah mengganggu luang waktu Bapak kerja sebentar untuk mewawancarai tentang COVID-19, virus corona ini yang lagi booming di dunia, di seluruh dunia. Khusus Lampung Utara juga. Ya, terutama untuk kita sendiri di Lampung Utara kan, Pak ya. Yang ingin saya bahas yaitu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan lockdown sebelum kebijakan baru ini PSBB. Tetapi kenapa masih terjadi keramaian di Payenmas, Pak, setiap sore? Sedangkan keramaian di Payenmas setiap sore itu bisa menyebabkan penyebaran COVID-19. Bagaimana nih untuk Bapak sendiri menyikapi hal tersebut pemerintah daerah Lampung Utara, sebagai pemerintah daerah Lampung Utara? Apakah keramaian tersebut akan dibubarkan ataukah keramaian itu tetap seperti biasa? Ya. Jadi gini, pemerintah pusat baik di provinsi maupun di kabupaten itu tidak mengeluarkan kebijakan lockdown. Itu mesti kita jelaskan. Tapi yang ada adalah baru menyikapi masing-masing provinsi dan kabupaten dengan social distancing atau physical distancing sekarang ini, menjaga jarak, berhati-hati kita terhadap di tempat-tempat berkerumun. Sedangkan aktivitas daripada masyarakat berinteraksi, berdagang itu tetap dipersilahkan. Nah, untuk khususnya kegiatan-kegiatan yang banyak mengumpulkan orang, seperti mengundang pesta pernikahan, hajatan, itu kita sudah ada maklumat daripada Kapolri. Makanya di daerah kita lihat banyak yang disarankan pemerintah, dalam ini kepolisian dan aparat hukum lainnya, kita selama masa inkubasi daripada virus COVID-19 ini untuk tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan. Setidak-tidaknya yang diperbolehkan itu 5-7 orang dengan menjaga jarak 1 meter atau 1,5 meter dalam rangka untuk mematikan atau tidak mempercepat penularan. Jadi kegiatan aktivitas tetap kita lihat di pasar, di perkantoran itu masih tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi sedangkan yang di tempat-tempat keramaian ini sifatnya masih himbauan karena masyarakat kan perlu aktivitas yang menghasilkan pendapatannya. Kita bisa berpandangan, baik mahasiswa juga, bagaimana kalau kira-kira para pedagang itu kita rumahkan semua, mereka dapat penghasilan dari mana? Ya, jadi yang diharapkan pemerintah, masyarakat Lampung Utara ini pandai-pandailah menyikapinya, tidak perlu panik, tapi menjaga jarak, menjaga kebersihan, mengetahui bagaimana virus corona ini tidak cepat berpindah ke kita. Itu yang paling penting. Jadi silakan berdagang, misalnya kayak beberapa tempat. Kalau penularannya dikhawatirkan dari uang, kita bisa memberikan uangnya dengan sarung tangan. Kalau nggak punya juga dengan plastik, gitu. Nggak punya juga dengan tongkat saat memberikan. Dan kalau sudah pulang pun uang tidak langsung dipegang, juga bukan dicuci, kalau perlu dijemur di matahari panas. Karena virus ini kan mati pada suhu tertentu. Dia tidak tahan panas dan masa hidupnya hanya beberapa jam. Terus seperti yang kita ketahui nih Pak ya, bahwa Jawa Barat termasuk daerah zona merah. Maka dari itu pemerintah Kota Bandung akan menggelar rapid drive-thru guna memutus rantai persebaran COVID-19. Jadi menurut Bapak nih, apakah kita di Lampung Utara akan mengambil tindakan yang sama walaupun Provinsi Lampung ini termasuk terbilang yang ter-ODP, bahkan yang positif kena COVID-19 itu tuh masih terbilang sedikit. Apakah kita akan mengambil tindakan yang sama? Ini nggak juga perlu kita gegabah. Masalahnya alat untuk disebutnya rapid test itu tidak seperti kita barang yang mudah dapat di toko. Adalah untuk tes misalnya tes suatu kekeluaran atau tes kehamilan, tes di mana-mana sangat sulit. Makanya yang penting para pendatang atau yang sudah diliburkan ada
harapan pemerintah masing-masing mandiri untuk mengisolasi diri. Mandiri mengisolasi, bukan lockdown. Misalnya kita kan lah tetap perkuliahan jalan nggak? Enggak, sekarang kita lagi nggak Kantor jalan nggak? Kantor masih ada ya, jalan. Ada aktivitas. Masih. Nah, coba lihat aktivitasnya. Pertama masuk dan pulang mencuci tangan. Nah, itulah. Ya. Bayangkan kalau ada jumlah penduduk kita nih 602.000 atau pendatang. Sekarang ini sudah tercatat pendatang itu sekitar 2.500 yang tersebar di kecamatan. Kita gunakan rapid test semua. Itu tidak ada. Yang kedua, yang lebih penting lagi bukan di rapid testnya, kita mengecek diri kita sendiri. Misalnya, tapi juga bukan panik. Apakah ada batuk kering, panas tinggi, sesak napas yang ke arah sana? Bukan cepat-cepat ke dokter, tetap di rumah. Tetap di rumah, upayakan diisolasi di kamar, tutup pakai masker, dan seterusnya. Jadi kita yang harus mandiri sekarang, yang kita sosialisasikan ke masyarakat. Itu penting. Tapi Pak ya, kan yang misalkan yang udah punya gejala tuh yang ter-ODP dalam pengawasan itu kan tidak semua kalangan orang berada, orang kaya. Jadi kan misal ada juga yang orang miskin, bahkan ada juga yang dia satu ruangan itu untuk satu keluarga. Jadi bagaimana nih tanggapan kita sebagai pemerintah buat masalah tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut jika memang di dalam ruangan itu tuh satu ruangan itu untuk satu keluarga yang orang yang tidak berada gitu. Apakah Lampung Utara ini telah menyiapkan rumah Isolasi. karantina? Kita tidak melihat kasta atau tingkat sosial. Penularan virus ini bisa dari kalangan bawah, bisa dari kalangan atas. Justru malah kalau kita lihat kebanyakan dari kalangan atas. Kenapa kita banyak kalangan atas? Yang paling banyak bikin pertemuan siapa sebenarnya? Iya, benar. Nah, kan orang-orang kalangan atas adalah yang berduit, yang lebih kaya raya. Karena mereka butuh suatu kepuasan batin, butuh hiburan, dan punya uang. Nah, kalau kayak kita memang bisa di rumah. Kayak saya memang biasa di rumah. Udah ada ketutup dari dulu, ketutup. Kayak Nopi juga, jelas dari kantor ke tempat kerjaan ke rumah. Nah, yang hal-hal udah biasa ini itu sekarang ini malah menjadi kekuatan kita. Kalau untuk ruangan, pemerintah daerah telah menyiapkan ruang isolasi khusus. Bila mana sudah mendapatkan dari ahlinya atau dokter yang ahlinya di bidang itu, seseorang dinyatakan terinfeksi virus corona. Nah, kalau sudah terinfeksi, itu baru di ruang isolasi khusus. Sudah kita siapkan di Rumah Sakit Ria Kudu. Sedangkan tingkat-tingkatannya ini terus dipantau oleh tim gugus tugas COVID-19 di Lampung Utara ini. Kita baru yang ada ODP, orang dalam pengawasan, dan pasien dalam pemantauan. Atau kalau sudah pasien, berarti perlu dicek tadi. Dan tidak serta-merta kita mengatakan orang tersebut terinfeksi. Karena persyaratannya sangat rumit, dan alat untuk menyatakan dia terinfeksi itu juga masih langka, dan hanya ada para dokter yang ahlinya. Ini. Halo ya. Oh ya Pak, seperti yang kita ketahui kan saat ini Bapak Presiden kita Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu tentang pembatasan sosial berskala besar. Kan, Pak? Terus sebagaimana kebijakan tersebut mengeluarkan pro dan kontra dari masyarakat, yang seharusnya permasalahan karantina ini lebih sesuai jika pemerintah menetapkan kebijakan sesuai Undang-Undang Nomor 06/2018. Yaitu tentang karantina kesehatan. Jadi bagaimana nih tanggapan Bapak tentang munculnya kebijakan baru yang telah diterapkan oleh Bapak Presiden kita? Apakah Bapak menyetujui atau tidak? Gini, kalau untuk karantina itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sudah disampaikan oleh Presiden. Masing-masing daerah baik provinsi dan kabupaten menyikapinya. Kalau karantina itu namanya sama juga dengan mengisolasikan.
jadi suatu kelompok ditaruh di tempat tertentu dan diawasi. Nah ini perlu pertimbangan dari pemerintah daerah masing-masing, yang karakteristik daerahnya berbeda, lalu tingkat penyebaran virus corona 19 juga berbeda. Iya. Itu masing-masing ada kebijakan. Lalu untuk Lampung Utara kita belum sampai dengan karantina, dan juga bukan mengatakan menunggu ada terserang virus dulu baru mengkarantina, tapi kita perlu kemampuan daripada daerah dalam membuat tempat karantina. Misalnya sekarang udah kami siapkan ini rumah sakit, Islamic Center, dan Pusiban. Jadi Islamic udah kita siapkan bila mana orang-orang yang pendatang lalu setidaknya membawa penyebaran virus dengan tingkat ODP dulu, orang dalam pengawasan, maka kita sudah tempatkan di karantina di Islamic Center. Nah, persoalannya angka yang akan kita prediksi ini kan nggak yakin, apakah hanya 10 orang, apakah 20 orang, dan seterusnya. Artinya belum persiapan matang betul, sambil kita berdoa agar virus corona ini Lampung Utara tidak sampai, dan tindakan pemerintah tidak sampai dengan melaksanakan karantina daripada orang yang diduga mengidap atau tanda-tanda ada virus corona. Jadi tetap harus hati-hati. Artinya daripada presiden tadi mempersilahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota dengan undang-undang nomor 6 tadi, dasar hukumnya dapat melakukan karantina. Bila mana sudah ada perhitungan dari sisi kesehatan, itu sudah perlu mengadakan karantina. Jadi dikembalikan kebijakan ke daerah masing-masing. Satu lagi Pak ya, untuk Bapak sendiri nih dan keluarga, bagaimana nih cara Bapak mengatasi untuk menjaga terus kesehatan untuk Bapak dan anak istri, itu bagaimana cara Bapak agar terhindar dari virus COVID-19? Alhamdulillah, sebetulnya ini nggak perlu kita khawatirkan. Bangsa Indonesia ini sudah dari awal dididik untuk disiplin kebersihan. Misalnya, sebelum sholat subuh mandi nggak kita? Mandi. Nah, sebelumnya kita pulang kantor, kita bersih-bersih. Jadi sudah nggak aneh lagi. Intinya menjaga kebersihan, mengingatkan kembali kepada kita, apalagi kalau kita Muslim, selalu ngambil wudhu. Nah, sekarang ditambah lagi, setiap habis kita bergerak antar tempat, sebelum masuk dan setelah keluar, kalau bisa membersihkan tangan. Karena penularannya ini adalah dari tangan ke mulut, ke hidung, kita juga segala macam, ke mata juga, itu yang penularan. Jadi nggak ada hal yang perlu saya sampaikan yang baru, itu sudah ada pada budaya kita. Bapak ibu kalian sudah mengajarkan kan, tentang kebersihan. Sebelum makan, cuci tangan. Setelah makan nggak mungkin lap-lap muka. Itu sudah ada semua. Hanya kita mengingatkan, mari yang budaya-budaya nenek moyang kita ini kita keluarkan kembali. Kalau sekarang jangan sembrono. Kalian habis makan main HP, cacek-cacek, lupa. Ini ada makanan apa kayak Kentucky, cacek, cacek, makan lagi. Ini yang bahaya. Gitu. Jadi kita kembali aja apa yang sudah menjadi budaya timur kita, disiplin, bersih, sopan santun, kita kembalikan. Pasti Indonesia jadi aman. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya Pak. Salam juga sama para pimpinan dari Muhammadiyah. Mudah-mudahan dari Universitas Muhammadiyah juga dapat melakukan suatu bentuk bantuan pada pemerintah dengan cara mensosialisasikan. Ini salah satu bentuk, ini bagus juga. Kami insya Allah sangat mendukung program-program dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Terima kasih. Semoga kita semua dilindungi dengan Allah. Amin. Dijauhkan dari segala virus ini Pak ya. Amin. Terima kasih.